Halo adik-adik, belajar biologi yuk sama Ibu Yunita. Semoga bisa menambah rasa syukur kalian terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta. Assalamualaikum adik-adik. Bersama Ibu Yunita, kita masih membahas tentang sistem gerak manusia. Dan kali ini, Ibu akan membahas tentang otot. Pada video tentang jaringan otot, sudah Ibu bahas tentang macam-macam otot. Ada otot polos, ada otot jantung, dan ada otot lurik. Nah, pada sistem gerak manusia ini, otot yang akan Ibu bahas adalah otot lurik yang kita kenal dengan daging. Nah, otot lurik ini sama merupakan kumpulan sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif karena menggerakkan tulang. Nah, sebagai alat gerak aktif, otot lurik ini memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama, kontraktibilitas. Nah, kontraktibilitas ini merupakan karakteristik otot di mana otot memiliki kemampuan untuk melakukan kontraksi atau memendek dari ukuran semula. Kemudian, karakteristik yang kedua adalah ekstensibilitas. Ekstensibilitas ini merupakan kemampuan dari otot untuk melakukan relaksasi atau kemampuan untuk memanjang dari ukuran semula. Kemudian yang ketiga adalah elastisitas. Nah, elastisitas ini merupakan karakteristik otot yang memiliki kemampuan untuk kembali pada ukuran yang semula. Adik-adik, kemampuan otot untuk berkontraksi dan berelaksasi itu tidak lepas dari dukungan strukturnya yang memadai. Nah, ini struktur dari otot lurik. Nah, kalau dibayangkan sih seperti jaringan kabel listrik ya, di mana massa terbesarnya adalah otot. Nah, ini otot yang nanti terdiri dari berkas-berkas rabut otot, di mana serat otot tunggalnya itu tersusun atas banyak sekali miofibril. Nah, jadi miofibril adalah struktur bentuknya silindris dan membentuk serabut otot ya. Nah, itu miofibril. Nah, selanjutnya miofibril itu ada daerah sarkomer atau tersusun atas sarkomer, dan ini garis Z dan ini garis M ya. Nah, apa itu sarkomer? Nah, sarkomer itu merupakan unit fungsional dari otot rangka ya. Kemudian sarkomer ini merupakan modifikasi organel pada sel-sel otot. Nah, selanjutnya pada sarkomer ini terdiri atas protein ya, jadi protein khusus yang disebut sebagai mikrofilamen. Nah, ya. Kemudian mikrofilamen ini terdiri atas 2. Jadi ada 2 mikrofilamen. Yang pertama miosin, yaitu mikrofilamen yang tebal. Nah, yang kedua ada aktin. Aktin itu mikrofilamen yang tipis. Nah, yang mana aktin miosin? Nah, ini adalah miosin atau mikrofilamen tebal, dan ini aktin. Nah, selanjutnya, nah inilah yang disebut sarkomer ya. Nah, sarkomer ini strukturnya akan berubah-ubah ya, pendek, memanjang. Nah, seiring dengan kontraksi dan relaksasi dari otot. Nah, seperti apa perubahan sarkomer? Nah, kita lihat ya, Ibu akan jelasin dalam gambar berikut. Nah, ini ada bagian yang namanya aktomiosin. Nah, aktomiosin ini merupakan ikatan yang terbentuk antara ikatan aktin dan miosin ya. Kemudian ini disebut pita I, dan ini garis Z, ini garis Z juga, dan yang tengah adalah zona H. Nah, kita lihat pada kondisi normal itu
sarkomer seperti itu bentuknya. Lalu bagaimana ketika ekstensi atau ketika berelaksasi? Nah, kita perhatikan garis Z itu saling menjauh ya, yang satu ke kiri banget, yang satu ke kanan banget. Berarti pita I-nya dan zona H-nya akan bertambah lebar. Kita perhatikan nih, sarkomernya menjadi memanjang itu ketika otot berelaksasi, dan akan berubah lagi ketika otot berkontraksi. Di mana pada saat berkontraksi garis Z itu saling mendekat ya, saling mendekat. Kemudian pita I dan zona H-nya menjadi memendek. Nah, efeknya sarkomer menjadi memendek. Nah, itu perubahan sarkomer. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaannya kenapa otot bisa berkontraksi dan berelaksasi? Nah, nanti berikut ini akan Ibu jelaskan bagaimana mekanisme kontraksi otot secara fisiologis ya, lewat gambar berikut. Nah, awalnya berasal dari impuls dari otak yang diteruskan ke sel saraf motorik pada ujung aksonnya. Jadi, ujung akson dari sel saraf motorik akan melepaskan neurotransmitter yang namanya asetilkolin ya. Nah, kalian lihat ini adalah asetilkolin yang lepas lewat celah sinap yang nanti akan berikatan dengan protein reseptor dari membran otot. Nah, hal ini menyebabkan potensial aksi merambat menuruni tubulus. Nah, kalian lihat yang panah merah itu ya. Nah, ketika melalui retikulum sarkoplasma, maka ion C akan dilepaskan ke sitosol dari membran retikulum sarkoplasma, tentunya dengan bantuan protein transportnya lewat transport aktif. Nah, setelah itu maka nanti ion Ca ini akan berikatan dengan kompleks troponin. Nah, kalau pada gambar di bawah tuh yang bulat-bulat berwarna ungu itu kompleks troponin. Nah, ini menyebabkan perubahan pada konformasi tropomisin. Nah, yang benang abu-abu ya. Nah, itu konformasi tropomisin itu ya akan berubah karena ada ikatan CO dengan kompleks troponin. Nah, efeknya adalah miosin akan melekat pada sisi perlekatan aktin. Oke. Nah, hubungan atau perlekatan miosin dengan sisi filamen ini akan membentuk jembatan silang atau cross bridge ya. Nah, jembatan silang ini terbentuk karena ada ikatan miosin dengan sisi filamen. Nah, selanjutnya pergerakan kepala miosin ini akan menggeser filamen aktin menuju ke pusat sarkomer. Jadi ditarik, kalian lihat itu gambarnya nempel ya, ditarik. Nah, hal ini membutuhkan hidrolisa dari ATP ya, atau adenosin trifosfat. Nah, kemudian hal ini menyebabkan otot berkontraksi, dan hal ini terjadi selama impuls dari otak ada. Tetapi jika impuls berhenti, maka ion Ca dalam sitosol tadi akan berpindah kembali kemana? Ya, asalnya ke retikulum sarkoplasma. Nah, efeknya apa? Nah, karena sitosol melepaskan lagi Ca, sehingga akumulasi ion Ca di sitosol akan berkurang. Nah, inilah awal-awal akan terjadinya yang disebut relaksasi. Oke, selanjutnya akumulasi ion Ca tadi kan berkurang ya di sitosol, sehingga bisa kalian lihat ion Ca ini tidak lagi berikatan dengan troponin. Kepala miosin itu kan melepaskan kembali filamen, dan hal inilah yang disebut pada fase relaksasi. Nah, nanti akan kembali berputar seterusnya begitu selama ada impuls dari otak. Adik-adik, tadi kalian mendengar ada kata ATP ya, atau adenosin trifosfat. Nah, ATP ini merupakan salah satu bentuk energi yang digunakan oleh otot untuk beraktivitas. Nah, selain ATP juga ada kreatinin fosfat. Nah, berikut adalah bagaimana reaksi kimia ketika otot berkontraksi. Yang pertama, ATP atau adenosin trifosfat akan terurai menjadi ADP atau adenosin difosfat dengan melepaskan fosfat dan energi. Nah, selanjutnya reaksi yang kedua, kreatinifosfat dan ADP yang tersedia dibantu oleh enzim kreatinikinase akan membentuk kreatin, kemudian fosfat,
dan ATP. Jika kalian lihat, ini reaksi arah ya. Jadi ketika berkontraksi seperti ini, reaksi akan bergeser ke kanan sehingga terbentuk ATP. Nah, dua-duanya ini terjadi secara anaerob karena tidak membutuhkan oksigen. Tapi ketika berelaksasi, maka reaksi akan bergeser ke kiri sehingga dibentuk banyak kreatinifosfat. Oke, nah reaksi pada saat relaksasi selanjutnya adalah proses pemecahan glukosa oleh oksigen. Nah, glukosa atau gula darah ini akan terurai menjadi CO2, H2O, dan energi. Kemudian pada saat relaksasi juga akan terjadi pembentukan ATP dari ADP dan fosfat serta energi. Nah, adik-adik, karena proses pemecahan glukosa ini dengan menggunakan oksigen, maka disebut sebagai fase aerob. Nah, adik-adik, jika energi dari gula darah atau dari glukosa tidak cukup, maka energi diperoleh dengan cara memecah gula otot atau glikogen. Nah, prosesnya seperti ini. Glikogen atau gula otot itu akan berubah menjadi atau diurai menjadi laktasidogen. Nah, kemudian laktasidogen ini akan terurai menjadi asam laktat ya, dan menghasilkan glukosa. Nah, glukosa inilah yang nanti akan digunakan pada fase aerob untuk menghasilkan energi. Nah, sementara asam laktat ini berupa racun, tapi jika cukup oksigen akan diurai menjadi CO2 dan H2O dan akhirnya tidak beracun lagi. Tapi jika kurang O2, maka asam laktat ini akan ditimbun dalam otot dan kita akan berasa pegal. Makanya kita suka pegal ketika berolahraga ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang perlekatan otot dengan tulang. Nah, kenapa harus melekat otot dengan tulang? Agar bisa menggerakkan tulang. Nah, sambungan yang terjadi antara otot dengan tulang ini disebut dengan tendon ya. Nah, tendon ini dibagi menjadi dua. Yang pertama origo ya. Kita lihat nih gambarnya ya, sambil lihat gambarnya. Nah, origo ini merupakan ujung dari otot yang melekat pada tulang dan dia tidak dapat bergerak pada saat otot melakukan kontraksi. Nah, yang mana origo? Nah, ini origo ya. Oke. Selanjutnya ada insersio. Nah, kalau insersio ini ujung dari otot. Kemudian dia ya ujung otot yang sama ya, yang melekat pada tulang, dan dia akan bergerak pada saat otot melakukan kontraksi. Oke, nah itu bedanya ya dengan origo. Yang mana? Nah, inilah insersio. Kemudian ada satu lagi, ini namanya beli. Nah, beli ini merupakan pusat otot, jadi bukan ujung ya, ini pusat otot yang mempunyai kemampuan kontraksibilitas, juga elastisitas yang tinggi. Selanjutnya, berdasarkan tujuan kerjanya, otot dibagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama otot antagonis, yaitu dua otot atau lebih yang memiliki tujuan kerja yang berlawanan, dimana bila otot yang satu berkontraksi, maka otot pasangannya akan mengalami relaksasi. Atau sebaliknya seperti pada gambar berikut. Nah, berikut adalah gambar otot bisep dan trisep ketika otot berkontraksi dan berelaksasi. Ketika otot bisep berkontraksi, maka otot trisep akan mengalami relaksasi. Selanjutnya, jika otot bisep berelaksasi, maka otot trisep akan mengalami kontraksi. Jenis otot yang kedua adalah otot sinergis.
Nah, otot simetris ini adalah dua otot atau lebih yang bekerja sama untuk tujuan yang sama. Nah, pada otot ini, jika otot satu mengalami kontraksi, ya, maka otot yang lain juga akan mengalami kontraksi. Atau otot ini akan mengalami kontraksi dan relaksasi secara bersama-sama. Nah, seperti pada gambar lengan bawah berikut ketika sedang menelungkupkan atau menengadahkan lengan, yaitu kerjasama antara otot pronator teres dan pronator quadratus. Selanjutnya adalah gerakan otot bersama tulang. Nah, adik-adik, persendian itu kan memunculkan gerak yang bervariasi. Nah, yang dikontrol oleh otot. Nah, gerak apa saja? Pertama ada adduksi dan abduksi. Nah, adduksi adalah gerakan yang mendekati tubuh, sedangkan abduksi adalah gerak yang menjauhi tubuh. Contohnya, meluruskan tangan sejajar dengan sumbu tubuh. Kemudian yang kedua adalah gerak supinasi dan pronasi. Supinasi merupakan gerak yang menengadahkan tangan. Oke. Nah, sebaliknya pronasi itu merupakan gerak menelungkupkan tangan, ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah gerak fleksi dan ekstensi, ya. Nah, fleksi ini merupakan gerak membungkuk, oke, atau menekuk, ya. Selanjutnya ekstensi merupakan gerak untuk meluruskan. Contohnya gerak yang ditimbulkan oleh lutut, ya. Yang keempat, elevasi dan depresi. Kalau elevasi ini merupakan gerak yang mengangkat, ya. Sedangkan depresi adalah gerak menurunkan. Contohnya pada gerak rahang bawah dalam membuka dan menutup mulut atau kepala, ya. Yang kelima, inversi dan eversi. Inversi merupakan gerak memiringkan telapak kaki ke arah dalam. Sedangkan eversi merupakan gerak memiringkan telapak kaki ke arah luar. Nah, berikut ada contoh-contohnya. Nah, ini Ibu tampilkan contoh-contohnya dalam bentuk gambar, ya. Nah, ini gambar-gambarnya. Oke, yang pertama ini adalah gerak menjauhkan dari tubuh atau abduksi, ya, lengan yang menjauhkan dari tubuh. Sebaliknya yang mendekatkan tuh adduksi. Selanjutnya ini contoh gerak pronasi, ya. Pronasi ini tadi yang menelungkupkan dan bawah supinasi menengadah. Selanjutnya ini contoh dari elevasi, ya, yang gerak mengangkat, kepala menengadahkan, dan depresi yang menelungkup. Contoh gerak otot bersama tulang selanjutnya adalah gerakan telapak kaki, ya, yaitu inversi, ya. Kemudian eversi, ya, menjauhkan dan memiringkan ke arah luar dan ke dalam. Selanjutnya adalah gerak fleksi dan gerak ekstensi. Nah, seperti ini. Nah, baiklah adik-adik, demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai sistem gerak manusia pada konsep otot. Semoga kalian bisa memahaminya, ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video materi belajar biologi yang lainnya bersama Ibu. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.